Shalom Sobat Samas yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali di tanggal 29 Februari. Meski kita percaya bahwa tanggal ini benar-benar ada, namun di luar tahun Kabisat kita tidak pernah menjumpainya. Hanya jika kita mengerti dan percaya, maka kita bisa yakin nanti pada tahun yang angkanya bisa habis dibagi 4, kita akan menjumpai tanggal tersebut. Demikian pula dengan perjanjian Allah dengan umatnya. Hanya jika kita mengerti dan percaya, kita dapat menghidupi perjanjian tersebut, sekalipun hal itu belum terjadi. Sehingga pada saat perjanjian itu benar-benar digenapi, maka kita akan mengalaminya, kita akan percaya dan kita tidak akan melewatkan perjanjian yang penting itu. Hari ini kita akan belajar tentang perjanjian Allah dengan Daud. Maka mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus agar firman yang Allah taburkan dapat tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Allah yang berdaulat atas perjanjian-perjanjian dalam hidup manusia, ajar kami untuk memahami hikmat dan setiamu dalam membimbing serta menggenapi perjanjian yang Engkau buat bagi hamba-hambamu. Kemudian bawa kami untuk mengerti janji yang Engkau beri bagi setiap kami secara pribadi, agar kami dapat dipandu untuk melakukan bagian kami dengan penuh tanggung jawab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan Sobat Samas, mari kita membaca Mazmur 89 ayat 35 sampai 37 yang berisi rangkuman singkat tentang perjanjian Allah bagi Daud. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Keluarga damai dan Sobat Samas, ada 3 perjanjian penting yang Allah berikan kepada Daud dan keturunannya. Perjanjian yang pertama adalah Allah akan menjadikan nama Daud besar. Jika kita membaca kitab 2 Samuel 7 ayat 9, maka kita dapat melihat bagaimana Allah menjanjikan kepada Daud, "Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi." Perjanjian ini sama dengan perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham. Dalam kitab Kejadian 12 ayat 2, Allah mengatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Jika kita perhatikan, nama besar yang dimaksud di sini bukan semata-mata ditujukan bagi keuntungan Daud. Nama besar ini menjadi sebuah karisma, sekaligus pembuka jalan bagi Daud untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga dalam menyandang nama besar ini, Daud dapat menyaksikan tentang Allah. Tentu saja Daud tidak boleh sekedar menyombongkan diri, apalagi menyalahgunakannya. Hal ini menjadi teladan sekaligus pengingat bagi kita. Janji Allah yang seperti apa yang sedang Allah tentukan bagi kita. Dan hal ini mestinya dapat membuat kita menjadi berkat, menyaksikan tentang Allah dan bukan sebaliknya. Mari kita melihat perjanjian Allah dengan Daud yang kedua. Tuhan akan menetapkan sebuah tempat bagi Israel. Di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-10, Allah menjanjikan kepada Daud, "Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu." Allah sedang menjanjikan suatu tempat,
di mana Allah akan menanam Israel di sana. Perjanjian ini juga sama dengan perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham. Sama halnya dengan perjanjian tentang menjadikan negeri itu sebagai suatu tempat yang aman. Ini mengingatkan pada janji Tuhan yang akan mengutuk mereka yang mengutuk Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Sehingga bukan hanya berada di satu tempat saja, namun Allah juga akan menjaga Abraham. Tidak akan membiarkan orang-orang memperlakukan atau bahkan mengutuk Abraham. Kesamaan kedua perjanjian ini, yaitu perjanjian Allah dengan Daud maupun dengan Abraham, itu menunjukkan bahwa Daud itu masih ada dalam garis keturunan Abraham. Dan untuk menggenapi bagian ini, Allah bahkan menolong Daud untuk memperluas dan memperkokoh kerajaannya dengan menaklukkan orang Filistin, Moab, Zoba, orang Aram dari Damsyik, dan orang Edom. Bagaimana sikap kita jika Allah menjanjikan suatu tempat ataupun komunitas untuk menanam kita di sana? Seringkali kita tidak dapat menghargai tempat serta komunitas di mana kita ditempatkan. Kita diutus untuk membawa damai, namun kehadiran kita kadang-kadang justru membawa permusuhan. Kita melihat dalam hal yang berbeda, misalnya ketika kita diutus ke satu komunitas dan situasi belum kondusif di sana, kita tidak sabar. Sebenarnya kita diutus untuk memperjuangkan perdamaian, namun kita segera lari dari tempat atau komunitas itu. Padahal sesungguhnya jika kita bersabar, Allah sedang menjanjikan komunitas itu sebagai tempat di mana kita ditanam. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di sana kalau kita tidak sabar dan ingin segera keluar dari tempat itu? Perjanjian yang ketiga adalah Allah akan memberikan tahta bagi keturunan Daud. 2 Samuel 7 ayat 16 menunjukkan bahwa Allah berjanji Daud akan selalu punya keturunan serta membuat kerajaannya bertahan selama-lamanya. Ini berarti untuk selama-lamanya seorang dari keturunan Daud itu akan memerintah sebagai raja. Tentu hal ini juga harus disertai dengan kesetiaan Daud dan keturunannya untuk tetap taat kepada Allah. Ini seperti yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4 dan 5. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Keluarga Damai dan Sobat Samas, banyak janji seperti tak tergenapi. Banyak berkat akhirnya terlewat. Sebetulnya bukan karena Allah ingkar janji dengan kita, namun mungkin karena kita yang tidak setia. Hati kita tidak tulus di hadapan Allah, sehingga kita pun tidak berbuat sesuai dengan yang Ia perintahkan. Mari rendahkan hati ketika dikoreksi. Allah sedang mempersiapkan berkat yang besar bagi kita. Entah itu berupa pekerjaan, kesehatan, kepercayaan, atau fasilitas tertentu. Bahkan di dalam satu komunitas tertentu, Allah bisa jadi sedang memakai kita untuk menjadi berkat di sana. Bagaimana kita menyikapi serta mengelola apa yang Allah janjikan itu. Jangan biarkan iblis merusak rancang bangun Allah yang indah dan megah. Taatlah saat Allah mengawal.
agar kita dapat merawat apa yang dipercayakannya, hingga Allah dapat menggenapi setiap bagian dari rencananya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama berdoa. Allah sumber anugerah yang mengucap dan menggenapi janji, bukalah hati dan semangat kami, agar dapat memahami tiap janji yang Kau beri dengan kasih. Bawalah kami menantikannya dengan setia, serta mengerjakannya dengan tekun. Setiap bagian dengan penuh rasa syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.